Hello, people Mother Soul. Welcome back in Mother Soul because from a soul make your life difference. So guys, di episode kali ini kita akan membahas tentang beberapa kepercayaan masyarakat terhadap suatu penyakit yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Konon, ternyata kepercayaan tersebut telah lama diyakini dan juga dapat ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia, bahkan sampai saat sekarang ini. Terutama juga pada daerah-daerah yang masih terperangkap dalam kepercayaan nenek moyang mereka. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, terkhusus di daerah Sumatera Barat, dan tentu saja dapat kita jelaskan secara medis. Apa saja penyakit tersebut? Ayo kita lihat. Yang pertama yaitu tasapo. Tasapo merupakan bahasa Minang yang artinya tersapa dalam bahasa Indonesia. Tasapo diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang mengalami demam yang tinggi hingga beberapa hari. Menurut kepercayaan masyarakat tersebut, tasapo ini dapat timbul karena makhluk halus, yaitu jin, menyapa manusia. Kegiatan-kegiatan yang dilarang, misalnya mandi jam 12, atau mandi saat maghrib, atau pergi ke suatu tempat tanpa mengucapkan kata permisi dan juga doa, itu ternyata dapat menimbulkan penyakit tasapo ini. Bisa juga antara jam 12 siang sampai jam 1 siang itu masyarakat tidak perlu diperbolehkan mengunjungi kuburan. Karena pada jam tersebut makhluk halus banyak berkeliaran. Masyarakat tersebut mengobati penyakit tasapo ini adalah dengan pergi ke PT. PT ini itu sama dengan dukun ya, suatu orang yang paham tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makhluk halus. Gimana sih penjelasannya dalam medis? Dari definisi tasapo itu dalam istilah medisnya disebut dengan demam, yaitu peningkatan suhu tubuh yang melebihi nilai normal, yaitu antara lebih dari 37,5. Demam ini dapat muncul akibat beberapa hal, bisa dari faktor infeksi, kemudian juga cuaca ekstrim, dan sebagainya. Bisa jadi ketika seseorang keluar rumah pada siang hari yang terik itu dapat menimbulkan atau memicu timbul demam karena terkait dengan cuaca ekstrim tadi. So, dari definisi demam itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah dia memang mengalami demam atau tidak dengan cara melakukan pengukuran suhu. Nah, bahkan demam ini dapat hanya berupa suatu sugesti yang terjadi pada diri seseorang. Juga pada orang-orang dengan halusinasi, ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Makanya penyebab tasapo ini atau dalam istilah medisnya demam itu banyak sekali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Jadi jika ada keluhan seperti itu, silakan datang ke layanan kesehatan untuk kita cek apakah memang mengalami demam atau tidak. Nah, menurut kamu? Yang kedua, penyakit sawan. Masih banyak yang mempercayai hal-hal mistis sebagai penyebab orang mendadak step atau kejang-kejang. Ada yang menyebutnya kena sawan, ada yang menyebutnya kesurupan, ada juga yang menyebutnya dikerjai karena ilmu santet. Akibat kurangnya pengetahuan masyarakat, maka membuat penyakit sawan ini lebih sering dikaitkan dengan mitos-mitos yang terkait dengan hal-hal mistis dibanding dengan ilmu medis. Bahkan masih ada yang percaya bahwa orang yang terkena sawan itu dapat menularkan sawannya ke orang lain melalui air liurnya. Apakah benar seperti itu? Ayo kita lihat dalam pendekatan medis. Jadi yang pertama, penyakit sawan itu dalam istilah medis adalah penyakit epilepsi. Penyakit sawan atau epilepsi ini sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Orang yang pertama kali menemukan penyakit ini sebagai suatu penyakit yang didasari akibat adanya gangguan dari gelombang otak adalah Hippocrates. Jadi epilepsi ini adalah suatu penyakit neurologi atau penyakit saraf yang dapat terjadi pada semua orang di seluruh dunia. Penyakit ini tidak bersifat dapat ditularkan. Seseorang yang terkena epilepsi itu gejalanya adalah kejang-kejang mendadak atau dapat juga mengalami penurunan kesadaran. Sebab epilepsi ini belum dapat dipastikan sampai sekarang. Tapi ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan gejala epilepsi, seperti adanya trauma kepala, stroke, atau juga terkait dengan adanya keganasan pada daerah otak. Jadi epilepsi ini adalah gangguan gelombang pada otak yang menimbulkan respon otak tersebut tidak normal. Seseorang yang menderita penyakit epilepsi akan sering atau berisiko untuk mengalami kejang yang berulang, terutama ada orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan baik. Tapi tidak semua kejang itu merupakan suatu kondisi epilepsi. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Kalau jika kalian menemukan seseorang dalam kondisi kejang-kejang, kalian bisa langsung antarkan ke layanan kesehatan terdekat. Bukan malah menjudge orang tersebut mengalami suatu kondisi yang terkait dengan hal mistis. Bagaimana menurut kamu? Yang ketiga adalah penyakit biryang. Biryang merupakan suatu kondisi di mana seseorang terkena santet pada daerah kulitnya. Jadi biryang ini merupakan jenis santet kulit yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Santet biryang ini itu dia menggunakan minyak yang dirituali dengan bahan-bahan tertentu. Sifatnya sangat toksik pada kulit atau sangat iritatif atau sangat merusak kulit
gitu jika terkena dengan bahan-bahan ini. Bahannya seperti range atau dalam bahasa Indonesia rengas, kacang niang, daun jelatang api, getah ambacang hutan, segala macam minyak-minyak tadi itu dicampurkan yang sifatnya sangat merusak kulit dan nanti dioleskan pada kulit, bahkan juga bisa dioleskan pada pakaian penderita. Sebenarnya bidang ini itu dalam istilah medis merupakan suatu kondisi disebut dengan dermatitis alergi. Di bidang ini itu kan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya itu sangat merusak kulit ya, terutama pada orang-orang yang cenderung memiliki risiko untuk mengalami alergi. Bahan-bahan tersebut akan menyebabkan peradangan pada kulit, misalkan kulit yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis. Kalau yang sifatnya akut itu keluhan seperti ada cairan atau bentol-bentol yang sangat gatal, atau yang kronik itu lebih ke kulit yang tidak berair atau menimbulkan keluhan seperti hipopigmentasi. Jadi itu sebenarnya dapat kita jelaskan secara medis. Jika kamu tidak ingin terkena penyakit ini, silakan hindari bahan-bahan tadi. Jika kalian melihat adanya suatu penyakit bidang tadi, silakan langsung antar ke layanan kesehatan untuk segera diberikan pengobatan. Nah, penyakit pukang, seperti namanya, pukang merupakan hewan yang sangat langka, memiliki sifat yang sangat pemalu. Nah, seseorang yang menderita penyakit pukang ini, dia juga mengalami kondisi yang sama, karena dia merasa tidak percaya diri, kemudian juga memiliki rasa takut yang luar biasa dan mendalam jika bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan lebih memilih untuk lari, menyendiri, jauh dari sosial, kemudian juga murung, merasa sedih, dan juga tidak percaya pada diri mereka sendiri. Ini dapat dijelaskan dengan istilah medis. Penyakit pukang itu merupakan penyakit atau suatu kondisi depresi. Seseorang yang menderita depresi ini, dia bahkan memiliki pikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Dia tidak realistis, kemudian juga dia tidak akan dimengerti oleh orang lain karena pemikirannya tadi. Depresi ini merupakan suatu kondisi normal jika terjadi dalam waktu singkat dan juga pertolongan secara cepat dari profesional di bidangnya. Nah, jika depresi ini berlangsung lama dan juga tidak mendapatkan pertolongan, depresi ini bahkan dapat menjadi suatu gangguan jiwa dan bahkan dapat menyebabkan penderita ini bunuh diri. Yang kelima itu penyakit santuang palalai. Penyakit yang satu ini sering digolongkan menjadi suatu penyakit yang sifatnya traumatis. Korban yang menderita penyakit santuang palalai ini, dia akan terlihat sangat trauma terhadap suatu kondisi atau persoalan dalam hidupnya. Biasanya penderita itu mengalami trauma akibat kehilangan sesuatu dalam hidupnya yang sangat berharga. Jadi istilahnya adalah post-power syndrome. Masyarakat setempat percaya bahwa penyakit ini merupakan kiriman dari santuang palalai. Jadi santuang palalai ini adalah salah satu jenis dari makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dalam istilah medis, santuang palalai ini ternyata termasuk dalam golongan skizofrenia. Skizofrenia merupakan kondisi di mana seseorang itu mengalami gangguan jiwa, gangguan mental yang berat, di mana penderita akan sering berhalusinasi, lupa dengan lingkungan sekitarnya, atau bahkan tidak mengenal dirinya lagi. Skizofrenia ini merupakan penyakit yang sangat berat, yang terberat dari semua penyakit gangguan jiwa. Jadi seseorang yang menderita penyakit skizofrenia ini sebaiknya dibawa ke tempat yang ahlinya, itu ke psikiater, untuk mendapatkan pengobatan penyakit palasik. Menurut legenda Minangkabau, ternyata palasik ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib, yaitu palasik. Jika seseorang itu menderita palasik, dia akan memiliki gejala seperti dia demam tinggi yang tidak turun, badannya menjadi kurus, kulitnya menjadi keriput, kulitnya seperti rambut jagung. Dari gejala-gejala di mana seseorang atau seorang anak itu terkena penyakit palasik, ternyata itu mirip dengan kondisi di mana seseorang anak terkena penyakit gizi buruk. Terutama itu tipe gizi buruknya adalah tipe marasmus. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan juga protein dalam jangka waktu yang lama. Secara umum ada dua penyebab dari gizi buruk ini, yaitu ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Yang secara langsung itu penyapihan ASI yang terlalu dini, kemudian adanya penyakit yang diderita oleh anak tersebut, hanya sumber makanan dan protein yang dimakan oleh anak tersebut, atau anak tersebut menderita penyakit yang kronis seperti TBC, atau anak tersebut dengan gangguan pencernaan sehingga penyerapan dari makanan-makanan tadi itu juga akan berkurang. Penyebab tidak langsungnya yaitu kemiskinan sehingga daya beli juga akan rendah, kemudian sanitasi lingkungan yang rendah, pengetahuan gizi yang kurang, serta gizi keluarga yang tidak baik. Atau makanya kebanyakan orang yang kena palasik ini cenderung membuat klaim bahwa penyakit ini turun-temurun. Ya tentu saja dengan asupan ibu yang kurang, maka asupan anak juga akan kurang. Makanya palasik ini mereka percayai itu sifatnya turun-temurun. Jadi untuk kurang gizi ini sebenarnya ada 3 jenis tampilan anak yang terkena kurang gizi. Pertama itu adalah tipe marasmus yang kita bahas di awal tadi. Jadi tipe ini anaknya akan tampak kurus sekali, kemudian wajahnya juga akan keriput, kemudian rambutnya tipis dan juga seperti warna rambut
jagung. Kemudian anak ini juga akan sering menangis dan rewel dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua itu tipe kwashiorkor. Nah, tandanya adalah dimiliki wajah yang lebih bulat, kemudian dia juga sembab, rambutnya juga tipis, dan bahkan juga sudah ada penurunan kesadaran, itu apatis karena kekurangan asupan tadi. Dan tipe yang ketiga itu campuran dari antara marasmus dan kwashiorkor tadi. Gizi buruk pada anak tentu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pada anak, terutama pada 1000 hari pertama perkembangan otak pada kecerdasan anak dan intellectual quality-nya juga akan menurun. Hal ini akan menyebabkan lost generation dari anak-anak tersebut, yang mana mereka adalah penerus kita gitu. Sebaiknya kita penuhi gizi anak tersebut bahwa berobat ke layanan kesehatan itu lebih bijak dibandingkan hanya dengan mempercayai mitos-mitos yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan gitu. Nah, daripada kita pusing memikirkan hal mistis penyebab klasik ini, lebih baik kita fokus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memenuhi asupan gizi pada anak. Jadi masalah gizi pada anak ini itu sebenarnya sifatnya kronis, jadi sudah berlangsung sangat lama. Jadi awalnya mungkin tidak terlihat, tapi lama-kelamaan dia akan menunjukkan suatu tanda-tanda tadi. Makanya dari awal kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua, kita harus was-was terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak, bukan malah percaya dengan hal-hal yang tidak dapat kita buktikan secara ilmiah. Gimana menurut kalian tentang beberapa penyakit tersebut? So guys, itulah 6 penyakit yang kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan jika kalian ingin membagikan informasi ini kepada orang lain, silakan kalian sharing. Oke, thank you for watching. Bye-bye, people Merasol.